Halo Kak, Halo, awal motivasi Kak Catherine menjadi guru itu seperti apa? kalau motivasi awalnya itu karena papaku kan guru. Mm-mm. Jadi waktu dari kecil, dari SD itu sudah kepengen jadi guru, tapi belum tahu jadi guru apa. Mm-mm. Kayak gitu dari SD sudah kepengen jadi guru, terus waktu di rumah juga kan biasa kalau ada sepupu atau ada saudara yang masih kecil itu biasa kayak waktu main nanti aku posisikan diriku sebagai guru, terus Mm. keponakan atau sepupu yang lain itu sebagai murid kayak gitu. Jadi kayak mulai semangat untuk jadi guru lah itu waktu SD. SMP juga masih tetap kepengen jadi guru, tapi waktu itu masih bingung mau jadi guru apa. Belum tahu jadi guru apa. Waktu SMA masih bingung juga mau jadi guru apa dan bergumul. Terus akhirnya memutuskan untuk jadi guru SD kayak gitu. Nah, Mm. motivasi yang semakin kuat untuk jadi guru yaitu waktu di SMA. Kalau di SMA kan ada bimbingan belajar nih. Nah, waktu Mm-mm. itu kan ikut juga, gabung juga dalam bimbel di sekolah waktu di SMA itu. Dan dari situ kayak lihat anak-anak yang kesulitan belajar, kayak anak-anak yang kurang dapat pendidikan yang layak waktu mereka di sekolah. Terus kayak waktu ngajar juga ada anak yang sudah kelas 4 tapi dia belum bisa baca sama sekali. Mm-mm. Terus waktu kayak Mm-mm. wawancara singkat lah ya, kayak tanya-tanya gimana di sekolah, terus katanya di sekolah itu guru-gurunya tuh datang terlambat, terus Mm-mm. mereka datang cuma datang hanya untuk ngasih tugas aja nggak jelasin, terus kayak Mm. waktunya mereka di sekolah itu kebanyakan bermain kayak gitu. Dan sadar juga kalau di NTT kan pendidikan masih kurang. Nah, dari Iya situ kayak betul. motivasi lagi dari anak-anak yang kurang belajar, kurang mendapatkan pembelajaran itu, jadi kayak termotivasi untuk jadi guru dan puji Tuhannya dapat beasiswa di Petra, akhirnya bisa kuliah sebagai guru. Keren. Ah, ya sih kebanyakan di NTT begitu ya, guru-guru kayak pergi terus kasih apa? Ngajar ada kadang pergi terlambat atau kadang tidak masuk kelas Iya. sama sekali. Kayak gitu. Nah, kan Kak Catherine sudah melalui proses 4 tahun perkuliahan, apalagi di FKIP. Terus sekarang sudah baru berapa? Berapa tahun mulai mengajar? Satu. Belum tah? Baru 10 bulan, Oh, belum sampai 10 bulan. setahun. Nah, apa motivasi yang buat Kak Catherine tetap bertahan menjadi guru? Iya, kalau motivasi untuk tetap bertahan, ingat kembali lagi sih kayak tujuan awal kenapa jadi guru kayak gitu kan. Karena waktu di kuliah sama di waktu sudah kerja kayak berhadapan langsung sama anak-anak itu berbeda kayak gitu. Apalagi kalau sekarang kan udah mengajar anak secara langsung nih kayak banyak hal yang buat kayak kita merasa kalau susah jadi guru kayak gitu. Dan itu awal-awal biasanya pernah merasakan hal seperti itu kayak duh, susah sekali ya hadapi anak-anak. Karena kan kita belajar mengajar bukan hanya untuk tentang pengetahuan, tapi juga tentang bagaimana lihat karakternya mereka, bagaimana hadapi mereka ketika mereka lakukan kesalahan, bagaimana cara menegur mereka, kayak gitu. Mm-mm. Dan kayak merasa kalau jadi guru itu kayak susah kayak gitu. Waktu di kuliah kan kayak semangat-semangat untuk jadi guru kan, ternyata masuk langsung ke dunia kerja ngurus anak-anak, administrasi itu kayak sampai berpikir, aduh, jadi guru ini kayak susah ya kayak gitu. Tapi motivasi untuk kembali lagi yaitu dengan pikir kalau tujuan awal jadi guru itu seperti apa kayak gitu. Mm-mm. Kayak Jadi kembali ingat memikirkan kembali lagi kalau tujuan awal. kayak Tuhan sudah bawa aku sejauh ini kan, kayak iya sudah memikirkan dari kecil sampai SMA cita-citanya tetap jadi guru kayak gitu. Terus Mm-mm. sudah Tuhan
sudah bawa sampai ke Petra, belajar semua, akhirnya sampai di sini, sampai di tempat pelayanan, mengajar anak-anak, kayak ingat kembali lagi sih motivasi awal untuk jadi guru itu seperti apa, walaupun susah, tapi kayak belajar untuk tetap ini sih, belajar untuk tetap menjadi guru yang benar kayak gitu, walaupun banyak hal yang bikin kadang kayak kita mengeluh, banyak hal yang bikin kita merasa kalau duh salah kayak jadi guru kayak gitu, tapi ingat kembali lagi sih di tujuan awal kenapa Tuhan tempatkan di tempat ini kayak gitu. Kembali mengingat tentang tujuan awal. Oh, dulu saya punya tujuan untuk jadi guru karena ini. Jadi kembali mengingat itu. Nah, di apa kayak pasti jadi guru Kristen. Jadi guru Kristen itu kayak kita diajar untuk sudah apa ya mengenal Tuhan terlebih dahulu, sudah pokoknya mengalami Tuhan terlebih dahulu dan mempelajari semua tentang Alkitab. Bagaimana kita dapat memberikan itu kepada murid-murid. Nah, bagaimana iman 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 kekristenan dari Kak Katrin itu apa berdampak ketika Kak Katrin mengajar anak-anak. Iman Kristiani yang berdampak pada kehidupan begitu ya, kehidupan kehidupan sehari-hari gitu. Iya, terus itu kayak langsung Oh kayak, terbawa pada saat mengajar anak-anak. nah ini cerita dulu ya. Waktu waktu di Petra kan kita jarang ketemu anak secara langsung kan. Mm-mm. Biasanya waktu itu juga waktu micro teaching kan online. Jadi yang jadi murid kan teman sendiri. Jadi kadang nggak sesuai sama waktu ngajar langsung kayak gitu. Dengan Mm-mm. anak-anak yang punya banyak karakter, dengan anak-anak yang mut-mutan kalau belajar, dengan anak-anak yang pokoknya punya tingkah masing-masing kayak gitu. Mm-mm. Dan itu waktu awal-awal sempat bergumul sih di situ karena kayak nggak bisa sabar ngajar mereka kayak gitu. Kayak bawaannya tuh pengen marah, marah, marah terus. Tapi kayak kayak doa lagi sama Tuhan, kayak ngomong lagi sama Tuhan, kayak rasa bersalah juga kan kalau waktu ngajar terus marah-marah mereka terus kayak gitu. Terus kayak ngomong sama Tuhan, aduh Tuhan gimana ya cara cara hadapi hadapi mereka kayak gitu. Apalagi kalau anak-anak yang nurut kan aman-aman aja, tapi kalau anak-anak yang kadang nggak dengar, kadang usil kayak gitu dengan karakter yang macam-macam kayak gitu kayak bergumul di situ terus kemudian tanya Tuhan kan dan kembali lagi sih biasanya kalau sudah alumni biasanya ada fellowship sama Smakda jadi biasa kadang kayak sharing satu angkatan itu sharing tentang suka dukanya selama pelayanan terus tentang sharing juga tentang firman Tuhan yang Smakda bagikan kan terus jadi keinget beberapa kali ikut fellowship itu kayak keinget kembali lagi kayak gitu kayak belajar untuk memandang anak itu dengan kasih kayak gitu. Jangan sampai karena mereka dengan karakter yang wow kayak gitu dengan karakter yang banyak akhirnya kita lupa untuk memberikan kasih kayak gitu dan itu awal-awal mengajar bergumul benar-benar bergumul karena waktu awal-awal mengajar itu kayak bawaannya marah marah terus bawaannya kayak ada yang salah sedikit langsung nadanya agak tinggi kayak gitu dan setelah itu kayak sadar ya ya aku harus kayak belajar untuk bisa memberikan kasih berdampak pada mereka kita bisa memberikan kasih belajar untuk kalau menegur mereka itu bukan dengan nada yang tinggi tapi belajar untuk tegur dengan kasih dengan kasih begitu dan Mm-mm. akhirnya kayak berjuang selama beberapa 10 bulan ini masih bergumul sih kalau ada yang nakal bukan nakal sih kalau ada yang nggak sesuai kayak gitu ya belajar untuk tegur dulu dengan baik belajar untuk bisa kasih bisa belajar kalau waktu guru tegur itu bukan karena guru nggak sayang sama dia tapi guru tegur karena guru mengasihi dia kayak gitu jadi kayak Mm-mm. belajar untuk memandang anak-anak itu dengan kasih kayak gitu Tuhan Mm-mm. sudah menempatkan kalau Tuhan kan menempatkan aku di sini di tengah-tengah anak-anak itu bukan datang untuk hanya marah-marah doang, tapi kayak belajar untuk bisa membagikan kasih Tuhan juga lewat apa, lewat perbuatan kayak gitu. Waktu tegur, jangan tegur dengan marah-marah, terus dengan hati yang
yang marah kayak gitu, tapi bisa tegur dengan kasih, tegur dengan kelemah lembutan kayak gitu. Jadi itu sih yang menganggap apa anak-anak itu melihat anak-anak itu dengan kasih sama melihat anak-anak itu juga dengan unik kayak gitu. Kak belajar, udah Tuhan kan ciptakan anak-anak ini dengan unik kan, masing-masing dengan apa karakternya sendiri-sendiri, masing-masing dengan kepribadiannya sendiri-sendiri, latar belakangnya sendiri-sendiri dan kayak belajar untuk nggak semua harus sesuai dengan yang guru mau kayak gitu. Jadi kayak belajar untuk memandang anak itu unik, belajar untuk menegur dengan kasih, belajar untuk memberikan kasih. Nah, dari kayak kadang dalam hati bersalah kayak gitu. Dalam hati, aduh, kenapa harus tegurnya kayak gini? Kayak di dalam hati itu kayak diingatkan kembali lagi kalau ayolah belajar untuk tegur dengan kasih kayak gitu. Atau kayak kadang buat ada anak-anak yang bikin kesal, bikin jengkel, kayak di dalam hati diingatkan kembali lagi kalau anak-anak itu unik kayak gitu, anak-anak itu spesial. Jadi belajarlah untuk terima mereka. Wow. Itu sih yang Se- beberapa Selama bulan ini. selama proses mengajar, tantangan-tantangan apa, tantangan-tantangan utama apa yang kayak dirasakan kayak sebagai seorang guru? Sering dirasakan Hmm, tantangan-tantangan. tantangan utama itu ada dua sih kalau aku ya. Yang Mm, pertama itu diri sendiri kayak gitu. mm-mm. Kayak baru kerjakan kayak kaget langsung kayak gitu kan. Karena di sekolah itu udah banyak administrasinya, harus mikir anak-anak kayak gitu, hadapin orang tua. Jadi kayak banyak hal yang dipikirkan kayak gitu. Jadi kayak aduh merasa kadang kadang terlalu capek, nggak terlalu perhatikan sama anak-anak. Yang penting administrasinya selesai, yang penting ngajarin materinya selesai, sudah kayak gitu. Saya terlalu mikir yang anak-anak dan kadang kalau sudah terlalu capek kayak mengeluh kayak gitu, mengeluh, aduh apa ya kalau jadi guru nih harus. Terus kalau kedua itu kadang tuh sering lupa kalau di Petra kan kita belajar kan ya mata pelajaran itu kita integrasikan dengan kebenaran kayak gitu dengan firman Tuhan kan. Nah, di sekolah di sini juga. Jadi kadang di sekolah itu kayak kita belajar untuk integrasikan iman Kristiani ke setiap pembelajaran. Nah, karena kadang sibuk sama administrasi, kadang sibuk sama tugas-tugas yang lain, akhirnya hal itu terlupakan kayak gitu. Jadi kadang waktu mengajar kayak nggak ada integrasi sama sekali di kelas kayak gitu. Ya sudah selesai mengajar, ngasih materi, ngerjain tugas, sudah selesai. Kesimpulannya, yang kesimpulan sesuai materi itu nggak ada integrasi-integrasi iman Kristiani kayak gitu, nggak ada integrasi Alkitab. Tapi kan itu sebenarnya penting kan. Nah itu yang sering dilupakan kayak gitu. Jadi beberapa kali kadang kita kaitkan materi dengan integrasi iman. Tapi Mm-mm. karena sibuk dengan yang lain, akhirnya integrasi itu kayak disepelekan kayak gitu, dilupakan kayak gitu. Dan ini masih tantangan sih, kayak belajar untuk ke depannya bisa lebih lagi sering untuk integrasikan iman Kristiani. Dan Kayak gitu sih. terus kalau misalnya disuruh untuk kasih satu pesan untuk para guru-guru, Kak Catherine akan nyampein apa? Pesan untuk guru-guru, Mm-mm. apa ya? Pesan untuk guru-guru, hmm, Tuhan karena kalau kita cuma berjalan sendiri dengan kayak, guru tuh kayak dipandang hanya sebagai cuma mengajar kayak gitu kan memberikan materi tapi nyatanya tuh tidak seperti itu. Banyak hal yang harus dikerjakan kayak gitu kalau kita cuma kerjakan dengan kekuatan kita sendiri
itu pasti percayalah pasti kita mengeluh-mengeluh kayak gitu. Tapi kayak belajar kalau Tuhan sudah bawa kita sejauh ini, belajar banyak hal sebagai guru, berarti Tuhan sudah mempercayakan nanti anak-anak ke depan itu akan kita ajar kayak gitu. Jadi kita belajar untuk mengandalkan Tuhan, apapun nanti ke depannya kita hadapi, anak-anak yang nanti akan kita ajar kayak gitu, kita belajar untuk kita mengandalkan Tuhan. Dan waktu sudah jadi guru, kita belajar untuk mengandalkan Tuhan. Belajar untuk kayak memandang anak-anak itu sebagai orang, sebagai pribadi yang Tuhan, sebagai jiwa yang Tuhan percayakan untuk kita aja. Thank you Kak Katrin sudah meluangkan waktu Hmm. untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Semangat juga untuk menjadi guru di sana, pelayanan di sana. Semangat juga kuliah di sana. Ya, Sudah selesai thank you untuk waktunya. Dadah. sama.